Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi e-kooperatif pada Politeknik Negeri Medan. Kelompok ini terdiri 3 orang, yang pertama Mega Indah Utami, yang kedua saya sendiri, Rizko Parona Deges Lubis, dan ketiga Febi Doli Impuri. Materi pertama yaitu bab 1 akan dijelaskan oleh Mega Indah Utami. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Di era globalisasi seperti saat ini, kebutuhan akan suatu sistem informasi sangatlah penting. Sistem informasi saat ini tidak hanya bisa diperoleh melalui sistem manualisasi, tetapi juga bisa didapatkan dalam sistem komputerisasi. Dengan adanya perubahan sistem manualisasi menjadi sistem komputerisasi seperti sekarang ini, maka informasi yang diperoleh pun menjadi cepat, tepat, waktu, dan akurat. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat, pentingnya sebuah informasi. Dengan teknologi, masalah dapat mudah diselesaikan dengan efektif dan efisien, khususnya dalam mengolah data yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kevalidatan data. Salah satunya adalah kegiatan rutin yang dilakukan pada Koperasi Politeknik Negeri Medan. Koperasi Politeknik Negeri Medan ini memiliki pembelian barang, penjualan barang, pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan. Hasil dari penjualan barang tersebut digunakan untuk pembelian barang yang telah habis terjual. Permasalahan Meskipun koperasi melakukan beberapa aktivitas yang baik, koperasi mempunyai beberapa masalah, terutama Koperasi Politeknik Negeri Medan. Ialah penjualan barang pada koperasi pun masih bersifat manual. Pembuatan laporan penjualan barang belum akurat karena sering terjadinya kesalahan dalam penghitungan penjualan pada koperasi dan sering terjadi kehilangan data penjualan barang pada koperasi yang akibatnya proses pembuatan laporan hasil penjualan barang dan tidak tepat waktu karena semua proses dilakukan dengan cara manual. Jadi, oleh karena itu, dengan sebuah sistem komputer, semua kebutuhan akan berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat karena sebuah sistem telah didesain sedemikian rupa agar menghasilkan hasil yang maksimal sehingga pada sistem penjualan barang pada koperasi prosesnya akan lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga sistem ini akan lebih membantu dalam proses penjualan barang pada koperasi Politeknik Negeri Medan, masih pembeliannya secara manual, tidak dilakukan pembelian melalui aplikasi. Dan berdasarkan banyaknya permasalahan yang dihadapi, maka dibutuhkan sebuah aplikasi sistem informasi kooperatif, penjualan dan pembelian berbasis komputer yang dapat menyimpan transaksi dalam jumlah yang besar dan dapat menghindarkan adanya kesalahan dalam perhitungan, pencatatan, dan pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Nah, di sini ada tujuan. Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan yang ingin kami simpulkan adalah satu, merancang dan membangun aplikasi koperasi yaitu e-kooperatif yang digunakan lebih efektif dan efisien dalam kegiatan dilakukan. Dan kedua, membuat sistem yang juga dapat membuat laporan tentang transaksi penjualan dan pembelian yang nantinya akan data setiap akhir bulan. Dan selanjutnya di sini ada manfaat. Manfaat yang diberikan kepada pengurus koperasi di Politeknik Negeri Medan melalui aplikasi ini adalah agar mempermudah dalam pengolahan data barang dan transaksi penjualan dan pembelian, serta pelaporan penjualan per periode dan manfaat untuk mahasiswa, dan mahasiswa dapat mempermudah untuk melakukan pembelian pada koperasi melalui sistem aplikasi e-kooperatif.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Feby Dole Imburi. Ya, bab 2, landasan teori. A. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema, dan bahasa Yunani sistema adalah suatu keadaan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya negara. Dari permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem. Yang pertama, memiliki komponen suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Yang kedua, batas sistem atau boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, penghubung sistem atau interface merupakan media penghubung antara satu sistem subsistem dengan subsistem yang lainnya. Masukan sistem atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input, dan masukan sinyal atau sinyal input. Keluaran sistem atau output merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. G. Pengolah sistem atau proses merupakan bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. H. Sasaran sistem. Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Yang B. Pengertian informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata, yang digunakan untuk mengambil keputusan. Sumber informasi adalah data. Atau Yogianto 2005. Informasi merupakan proses lanjut data yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, informasi strategis adalah informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Yang kedua, informasi taktis adalah informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah. Ketiga, informasi teknis adalah informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari. C. Pengertian koperasi. Koperasi merupakan organisasi yang telah banyak dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya seluk-beluk perkoperasian. Secara harfiah, koperasi berasal dari bahasa Inggris
yaitu kooperasion, terdiri dari kedua suku kata co yang berarti bersama dan operation, bekerja, menjadi kooperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut kooperasi. Kooperasi adalah organisasi yang otonom yang berada di dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan sistem yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu untuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama. Salah satu contoh koperasi yang mudah dijumpai yaitu koperasi sekolah atau universitas. Koperasi sekolah atau universitas yang melibatkan seluruh warga di sekolah di universitas itu sendiri membentuk ikatan kerjasama yang mungkin jarang disadari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ekooperatif yang terfokus pada pengembangan koperasi di Politeknik Negeri Medan dengan menggunakan berbasis sistem aplikasi disusun berdasarkan tahapan yang sudah direncanakan. Dan sebagai landasan dalam perjalanan kegiatan, hal ini meliputi beberapa aspek tahapan, di antaranya ada tahapan persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada 5. Yang pertama, sosialisasi kepada pimpinan Politeknik Negeri Medan terkait rencana pengembangan koperasi di Politeknik Negeri Medan dengan menggunakan berbasis sistem aplikasi. Yang kedua, koordinasi menyusun jadwal rencana kerja tim pelaksana bersama pimpinan Politeknik Negeri Medan. Yang ketiga, melengkapi kebutuhan peralatan, perlengkapan, dan bahan yang dibutuhkan selama melakukan kegiatan. Yang keempat, pembagian kelompok divisi pengolahan inovasi bersama pimpinan Politeknik Negeri Medan. Dan terakhir, menyiapkan kebutuhan administrasi kegiatan. Selanjutnya, ada tahap pelaksanaan. Next. Adapun tahap yang dilakukan oleh tim yaitu pertama membuat sistem aplikasi koperasi yaitu e-kooperatif, penjualan barang pada koperasi bisa dijangkau dengan menggunakan aplikasi secara online. Pengolahan yang dibuat oleh tim sehingga mempermudah penjualan untuk menjual barang yang ada di koperasi dan konsumen pun tidak perlu langsung datang ke koperasi sehingga dapat menghemat waktu. Yang kedua ada pembuatan laporan penjualan dan barang masih belum akurat. Tim akan membuatkan e-kooperatif yang terdiri dari fitur untuk petugas koperasi bisa membuat laporan secara online dan hasil laporan, sehingga dapat menghasilkan informasi dan dibutuhkan menjadi lebih cepat dan akurat dan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, mencegah terjadinya kehilangan data penjualan barang pada koperasi. Pembuatan aplikasi e-kooperatif ini dapat mencegah minimnya kehilangan data penjualan yang terjadi sehingga terwujudnya kualitas sistem informasi koperasi dengan baik. Lalu di sini ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, tim melakukan beberapa langkah evaluasi guna memantau sekaligus kontrol perkembangan inovasi yang diusung dan juga menjamin keberlanjutannya dari proses pengembangan aplikasi e-kooperatif. Adapun bagian diutamakan dalam tahapan evaluasi ini yang pertama membuat sistem aplikasi koperasi yaitu e-kooperatif, yang kedua perawatan, perbaikan dan pengembangan, yang ketiga evaluasi keberhasilan kegiatan melalui pemantauan pengunjung di aplikasi. Maaf, yang pertama tadi evaluasi pemahaman pengolahan aplikasi e-kooperatif. Lalu faktor yang menjadi sorotan utama pada evaluasi ini adalah mempermudah dalam pengolahan data barang dan transaksi penjualan dan pembelian melalui aplikasi e-kooperatif. Dilokasikan dengan metode yang diusung oleh tim. Lalu selanjutnya,
Di sini ada jadwal kegiatan, jadwal kegiatannya terdapat ada 4 minggu. Yang pertama itu ada jenis kegiatannya. Kegiatannya pertama itu tahap persiapan yang ditanggung jawabi oleh Mega Indatami yang dilaksanakan pada minggu ketiga. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini ada bagiannya lagi. Yang pertama membuat sistem aplikasi koperasi yaitu e-kooperatif yang dilaksanakan. Yang tanggung jawabannya itu Feby Dole Impuri yang dilakukan pada minggu ketiga. Yang kedua, pembuatan laporan penjualan barang masih akurat, yaitu dilakukan oleh saya sendiri. Penanggung jawabannya Rizko Parona Degas Lubis, yang dikerjakan pada minggu 3 dan 4. Dan yang ketiga, pembuatan e-kooperatif yang dapat mencegah terjadinya kehilangan data penjualan. Itu saya juga sendiri dilakukan pada minggu 3 dan 4. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini juga ada bagiannya, ada monitoring dan evaluasi. Monitoring ini dilakukan penanggung jawabnya Mega Indah Utami pada dilakukannya minggu keempat. Tahap evaluasinya dilakukan oleh Feby Dole Impuri, dilakukannya pada minggu keempat juga. Selanjutnya, di sini juga ada anggaran biaya. Ini tabel 3, rekapitulasi rencana anggaran biaya. Di sini pembiayaannya, jenis pengeluarannya itu pertama jasa pembuatan website yang biayanya itu sebesar 2 juta ribu rupiah. Yang kedua ada cloud hosting, yaitu satu set 600.000 biayanya. Yang ketiga perlindungan wall satu set biayanya 700.000. Yang keempat jasa perawatan website selama 1 bulan itu 100.000 per bulannya dan total biayanya ada 3.400.000. Next, sekian presentasi hasil kerja kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.